Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, bagaimana kabar saudaraku semuanya? Mudah-mudahan mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan syafaat Nabi, hidupnya bahagia, selamat fid dunya hatal akhirat, Allahumma amin. Banyak rezeki, dimudahkan segala urusannya, amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa 'ada 'alaina bi barakatihi, amin ya rabbal alamin. Melanjutkan daripada sesuatu yang mendorong pada satu tindakan ekstremisme, satu tindakan yang inhiraf atau menyimpang di dalam memahami agama, itu adalah ittiba'ul mutasyabihat wa tarkul muhkamat. Jadi kalau ketika ada ayat-ayat mutasyabihat, dia mengikuti, condong kepada ayat mutasyabihat dan meninggalkan ayat-ayat muhkamat. Ayat mutasyabihat itu ayat yang masih butuh penafsiran, artinya masih tasyabuh, ayat yang belum jelas, namanya ayat mutasyabihat. Mereka mengikuti ayat mutasyabihat, sedangkan ayat yang sudah pasti jelas, ayat muhkamat, malah justru ditinggalkan. Ini adalah satu ironi, ini adalah satu problem bagi adanya ekstremisme di dalam agama. Itu didorong dari hal ini, mengikuti ayat yang mutasyabihat. Sedangkan ayat-ayat yang muhkamat jelas qat'i, wadhud dilalah jelas, petunjuknya jelas, justru malah ditinggalkan. Wala budda lana an nusyirahunna ila sababin asasiyin. Mau gak mau kita harus merujuk kepada penyebab yang menjadi dasar dibalik wara'al ghuluwi, dibalik sifat berlebihan wal inhirafi lan menyimpang fi fahmid dini, dalam memahami agama, qadiman wa hadisan, baik itu yang telah terdahulu atau yang sekarang atau yang akan datang. Wa huwa ittiba'ul mutasyabihat minan nusus, yang menjadi pendorong daripada sifat ekstremisme itu adalah nuruti ayat-ayat mutasyabihat, condong kepada ayat-ayat mutasyabihat, watarkil muhkamat, watarkul muhkamati al-bayyinat, dan meninggalkan ayat-ayat muhkamat. Wa hadza la yasduru min rasihin fil ilmi, bisanya mengikuti ayat-ayat mutasyabihat itu karena mereka tidak meneliti di dalam ilmunya. Orang sampai alim lah, orang sampai memahami, meneliti di dalam ilmunya, ilmu Al-Quran, ilmu ayat mutasyabihat itu apa, ilmu muhkamat itu mereka nggak tahu. Innama huwa sa'nul ladzina fi qulubihim zayghun, tetapi hal ini adalah satu kondisi orang-orang yang hatinya condong kepada kesesatan. Di
dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fayattabi'una ma tasyabaha minhu ibtigha'al fitnati wa ibtigha'a ta'wilih. Al-Imran ayat 7. Mereka orang-orang yang senantiasa mengikuti, nuruti, condong kepada ayat-ayat mutasyabihat. Ma tasyabaha minhu, ma barang ayat tasyabaha kang mutasyabih, minhu saking ma. Ibtigha'al fitnati krana nuruti fitnah, pengen gawe kerusakan, pengen gawe kerusuhan. Wabtigha ta'wilih, lan menuruti takwile dewe, takwile ma. Mereka ada ayat tapi mereka menafsiri sesuai seleranya. Itu adalah orang-orang yang tersesat. Makanya di dalam orang-orang ekstremisme itu mereka juga dalilnya ya pakai Al-Qur'an. Sama-sama Al-Qur'an, tetapi mereka tidak bisa memahami, tidak bisa meneliti mana ayat mutasyabihat, mana ayat muhkamat. Mereka nggak ngerti. Seperti itu. Wa ani bil mutasyabih, Musyarif mengatakan yang dimaksud dengan mutasyabih itu apa? Makana muhtamilul makna, ayat-ayat yang maknanya itu terjadi beberapa kemungkinan. Maknanya itu bukan satu, bisa saja maknanya A, B, C. Wa ghairu mundobitil madluli, dan tidak ada disiplin terhadap dilalahnya. Wa ani bil muhkam, adapun yang ayat muhkamat iku al bayyinul makna, maknanya jelas. Al wadihud dilalah, dilalahnya jelas. Al muhaddadul mafhum, pemahamannya telah terdefinisikan, disiplin. Seperti itu antara mutasyabih dan muhkam, itu perbedaannya seperti itu. Dan mereka ekstremisme tidak memahami ayat mutasyabih dan muhkam. Fatarul ulata wal mubtadi'ina min qadimin yajrauna wara'al mutasyabihat, dan kamu ketahui orang-orang yang ekstrim, orang-orang yang mubtadi'in, orang-orang yang membuat kemungkaran, min qadimin, dari terdahulu, mereka itu yajrauna, berpegang wara'al mutasyabihat, di balik ayat mutasyabihat. Mereka mendalilkan pakai Al-Qur'an, tapi ayat-ayat itu adalah mutasyabihat. Yamlauna biha, mereka mengisi biha kelawan mutasyabihat ja'batahum, ing tempat anak panah. Jadi mereka sudah mempersiapkan kalau mau mendalilkan segala sesuatunya menggunakan ayat mutasyabihat. Wa yatakhiduna minha iddatahum, mereka mengambil kadar atau wilangane hulatul wal mubtadi'in. Mereka juga mu'ridina anil muhkamat, mereka menolak, berlari, menghindari dari ayat-ayat muhkamat. Mereka memilih ayat yang belum jelas, menghindari ayat yang sudah jelas.
wahya allati fiha al-qaulul fasl, di mana ayatul muhkamat itu ada qaul, ada fasal, wal hukmul adl, dan hukum yang berkeadilan. Wanzur ila gulatil yaumi, ketahuilah pada ekstremisme pada hari ini, radikalisme. Tajiduhum, kalian melihat mereka menemukan mereka dalam keadaan ya'tamiduna alal mustasabihat, toh mereka juga berpegang pada ayatul mustasabihat, toh fi tahdidin katsirin minal mafahimil kabiroti, dari salah fi tahdidin, di dalam membuat batasan-batasan terhadap sesuatu yang urusannya banyak, berupa minal pemahaman al-kabiroh, pemahaman yang besar, tirotabu alaiha nata'ij khotiroh, mereka menyusun ayat mutasabihat itu membuat satu resiko yang berbahaya, nata'ij khotirotan, bal balighatal khatari, fil hukmi alal afradi wal jamaah. Lalu juga mereka membuat kerusakan atau bahaya, ya, kerusakan atau bahaya di dalam hukum, baik hukum afrodiyah, hukum secara privat, al jamaah, hukum publik. Wa taqwimihi, mereka juga membuat satu dasar pondasi. Wa taqyifil alaqah bihim, mereka membuat gaduk-gadukake, apa ya gaduk-gadukake sak kenee min haitsul wula wal ada. Kalau fatwanya untuk lawannya ya saenake dhewe, kalau untuk bolone yo loyal, enak. Wal hubbi wal bughdi, dasarnya itu antara cinta dan kebencian. Wa tibarihi mu'minina yutalauna au kufaran yuqatiluna, mereka membuat ibarah, satu ungkapan, kalau mukmin harus diikuti, tapi kalau kafir ya harus dibunuh. Ngeri enggak? Yang ngeri dong. Ini namanya radikalisme. Jadi radikalisme, baik dulu atau sekarang sama, mereka berpegang pada ayat-ayat mutasabihat, meninggalkan ayat-ayat muhkamat. Pokok mereka itu standarnya, kalau mukmin ikuti, kalau kafir bunuh. Ngeri enggak? Wa hadhihi as-sadhiyah fil fahmi, ini adalah permukaan dalam memahami wa tasarruf fil hukmi, age-age cepet-cepet di dalam hukum, wa fil ahkam minan nususi khatafan duna ta'amulin wala muqaranatin, yang berhukum nas-nas dengan cara kilat, tanpa harus mengangan-angan, tanpa harus membandingkan. Natijatan litarkil muhkamatil bayyinat, yang ditampak permukaan di dalam pemahaman mereka cepat-cepat, tanpa harus menimbang-nimbang dulu. Intinya adalah meninggalkan ayat-ayat muhkamat. Wis pokoke, judulnya itu pokoke. Tidak mau ta'amul, tidak mau bermuqaranah, membandingkan. Coba ayo dibandingkan, coba ayo
didalami lagi, dipelajari lagi, mereka tidak. Wis pokoknya intinya meninggalkan ayat mukamat. Wattiba'ul mutasabihat al-muhtamalat, mereka mengikuti condong kepada ayat mutasabihat. Ya lati ja'alat taifatul khawarij qatiman tasqutu fi waratatit takfir liman atahum minal muslimina. Ayat mutasabihat itu sebagaimana kelompok khawarij, sebagaimana yang sejarah tertulis, tasqutu fi waratatit takfir, menggugurkan satu dilema, mereka mengkafir-kafirkan terhadap siapa saja yang berlawanan minal muslimin. Wa tuqatilu rajulal islamil azim ala bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Mereka membuat satu perlawanan, perperangan. Siapa yang memusuhi Ali bin Abi Thalib? Wa qad kanu juludan. Mereka memerangi Abi Thalib. Wa kanu juludan fi jaisihi. Mereka juga menjadi pasukan. Mustanidina ila famin ajibatin bal auhamun qoribatun fi dinillahi ta'ala. Mereka membuat satu sandaran pemahaman yang aneh, membuat satu ilusi yang khuribah, yang khurib jarang fi dinillahi ta'ala. Jadi kelompok Khawarij itu sempat memusuhi Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Itu mereka membuat satu pegangan ayat mutasabihat. Ayatnya apa? Innil hukmu illa lillah. Innal hukmu illa lillah, tidak ada hukum kecuali dari Allah, yang mengatur Allah. Mereka mengatakan hukum, pokoknya sebuah hukum. Tidak, padahal ini hukum, kata-kata al-hukmu di dalam surat Yusuf ayat 40 itu ayat mutasyabihat. Hukum apa dulu? Itu loh. Hukum apa dulu? Kalau hukumnya kan ya ada hukum antara Allah dengan hambanya. Ada hukum, itu hukum publik, hukum privat. Ini hukum apa dulu? Jadi masih mutasabih. Wes ceritanya qabila Ali karamallahu wajha tahkim fin naza alladzi bainahu wa baina khusumihi. Sayyidina Ali pada satu masanya itu menerima tahkim, arbitrase menjelang nazaknya antara Sayyidina Ali dan lawan politiknya Sayyidina Ali. Hakuna litima'il muslimin. Sayyidina Ali menyatakan arbitrase itu adalah untuk menjaga darahnya orang-orang muslim supaya tidak terjadi pertumpahan darah. Sayyidina Ali menerima tahkim, arbitrase, satu kesepakatan supaya tidak berterus menerus berperang terus. Kalau berperang terus namanya nggak ada selesainya, berarti harus diselesaikan ini supaya melindungi darahnya orang-orang muslim. Wa muhafadzatu Ali wa muhafazatan ala wadati jaisihi, menjaga kesatuan pasukan Sayyidina Ali haitsu kana fihi man yara wujubal qabul, di mana di dalam hal itu ada orang yang berpendapat wajib menerima. Fadhuharu haula hamqa yatahamuna, mereka kemudian fadhharu haulal hamqa, lalu muncul orang-orang yang bodoh, yatahammuna, mereka
Yatahamuna, menyangka. Wa huwa alladzi nasa fi nusrati dinillahi mundu sobah. Mereka orang-orang yang bodoh itu menyangka bahwa pendapat arbitrasenya itu adalah menyelamatkan agamanya Allah. Justru mereka menganggap bahwa itu adalah bil khuruji minad din, langkah untuk mengambil arbitrase itu adalah keluar dari agama. Li'annahu hukmu rijali fi dinillah, karena itu adalah hukumnya, buatannya seseorang di dalam agama Allah. Berarti ada hukum di luar agama, itu kata orang-orang Khawarij. Waradatu kalimatahum al-ma'rufah, mereka menolak arbitrasenya Sayyidina Ali itu dengan kata-kata la hukma illa lillah, la hukma illa lillah, tidak ada hukum kecuali dari Allah. Muqtabidina ala dhahiril Qur'anil Karim haitsu yaqul, mereka membuat argumennya itu, kata-katanya itu berdasarkan Al-Quran. Al-Qurannya gimana? Innil hukmu illa lillah, tiada hukum kecuali dari. Padahal hukum itu hukumnya apa dulu? Itu kalau hukumnya hukum publik ya memang harus ditegakkan. Tapi kalau hukumnya hukum privat antara perorangan, apakah kemudian ketika ada perdamaian itu harus diteruskan hukuman itu? Kan tidak. Ada restorasi. Wa kana rajul imam ali alaihim kalimati tarihiyatil masrah. Imam Ali mengatakan kalimat yang bersejarah, mengatakan terhadap kalimat la hukma illa lillah. Oh, kalau begitu ayat-ayat itu, kata Sayyidina Ali, itu adalah kalimatu haqqin yuradu biha batil. Kata-kata la hukma illa lillah itu adalah kalimatnya kalimat benar, tapi tujuannya batil. Seperti itu. Tujuannya untuk membuat satu kerusakan. Dzalika ana raddal hukmi ila Allah wahdah, karena mengembalikan hukum kepada Allah, baik itu sawa'un kana hukman kauniyan aw syar'iyan, baik itu hukum duniawi atau hukum syariat, itu harus dimanai di mana ana tadbir lillah, artinya satu kekuasaan otoritas hukum itu ada di Allah, wa tasri'a lillah, yang membuat undang-undang tasri', membuat aturan juga dari Allah sendiri. Bukan berarti la yakni ibtola tahkimal basar, bukan berarti kata-kata itu artinya kata-kata la hukma illa lillah itu bukan berarti membatalkan tahkimul basar, membatalkan perdamaian di antara manusia. Fil qadaya al-juz'iyah, di dalam hal qadiyah tertentu. Tahkimu fi ibtari hukmillahi wa tasri'ihi. Kalau ada orang tukaran begitu dia ada arbitrase, ya dia ingin damai, boleh nggak ada? Ya boleh. Apalagi ini soal politik sebenarnya. Itu pertentangan di antara manusia, qadiyahnya itu tertentu, sangat privat sekali. Madama tahkimuhum fi itari hukmillahi wa tasrih, boleh ada tahkim, ada arbitrase selama tahkim atau arbitrase itu adalah di jalan hukumnya Allah, berdasarkan syariatnya Allah. Sudah.
Waqad naqasa hibrul ummah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu haulal qauma wa hajjahum bima fi kitabillah min suwari tahkim. Waqad naqasa hibrul ummah wallahu alam bisawab. Itu adalah sejarah terdahulu bagaimana orang-orang Khawarij membuat satu gerakan radikalisme dengan mendasarkan kata-kata la hukma illallah kembali ke ayat la hukma illallah, tidak ada hukum kecuali dari Allah untuk Allah. Itu mereka menyandarkan pada ayat ini hukmu billah. Nah, mereka juga Khawarij itu sumbernya dalilnya dari Al-Quran juga. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati ilayhi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Cukup sekian para sedulur. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.